Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal sikat habis soal minyak bumi ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Komponen utama minyak bumi adalah golongan A. Alkana, B. Alkena, C. Alkuna, D. Sikloalkana, dan E. Aromatik ya. Jadi komponen utama dari minyak bumi adalah senyawa alkana atau golongan alkana. Jadi jawabannya adalah option yang A. Kemudian yang nomor 2, unsur yang tidak mungkin terdapat dalam minyak bumi adalah yang A atom H, B Ar, C O, D S ya, dan yang E atom C atau atom karbon ya. Jadi dalam minyak bumi ya itu mengandung atom hidrogen, mengandung atom oksigen ya, mengandung atom karbon ya, dan mengandung atom es ya. Sedangkan air ini namanya gas mulia ya, tidak terdapat dalam minyak bumi. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah option yang B ya. Dalam minyak bumi tidak mengandung unsur Ar atau argon. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3 ya. Komposisi penyusun minyak bumi adalah A. Di setiap tempat permukaan bumi selalu sama. Yang B. Berbeda-beda tergantung cara pengoborannya. Yang C. Dibedakan berdasarkan tempat pengoborannya di daratan atau dasar laut. Yang D. Berbeda tergantung letak geografis terbentuknya minyak bumi itu. Dan yang E. Berbeda tergantung dari cara pemisahan fraksinya. Oke ya, dari komposisi minyak bumi itu ya, setiap tempat itu bisa berbeda ya. Jadi apa? Tergantung letak geografis ya terbentuknya minyak bumi. Jadi mungkin minyak bumi yang ada di Indonesia ya, mungkin dengan Arab Saudi ya, mungkin jenis minyak buminya kadarnya ada perbedaan ya, mungkin minyak bumi yang bagus atau yang kurang bagus. Intinya apa? Ada perbedaan jenis minyak bumi ya, antara mungkin yang di Arab dan yang ada yang di Indonesia ya. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah option yang D ya. Jadi berbeda tergantung letak geografis terbentuknya minyak bumi. Kemudian yang nomor 4, cara yang digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi dalam minyak bumi dari minyak mentah adalah yang A. Pengeboran, B. Pemanasan, C. Direaksikan dengan asam, B. Direaksikan dengan basa, dan E. Penyulingan bertingkat ya. Jadi minyak bumi itu ya bagian-bagiannya atau fraksi-fraksinya itu dipisahkan dengan cara apa? Dengan cara penyulingan bertingkat atau namanya destilasi bertingkat. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah option yang E ya, penyulingan bertingkat. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 5. Penyulingan bertingkat adalah proses pemisahan yang didasarkan pada perbedaan yang A. Titik beku, B. Titik-titik, yang C. Jumlah atom C, D. Kegunaan, dan E. Struktur senyawa karbon. Jadi proses penyulingan bertingkat ini adalah suatu proses pemisahan berdasarkan titik-titiknya ya. Jadi jawabannya apa? Untuk soal nomor 5 adalah yang B atau option B. Kemudian soal nomor 6, senyawa utama penyusun gas alam adalah yang A. Metana dan propana, B. Metana dan etana, C. Propana dan butana, D. Propana dan etana, dan yang E. Etana dan butana ya. Oke ya, jadi gas alam ya itu termasuk salah satunya adalah pada minyak bumi itu bagian yang atas ya, yang C-nya sedikit ya. Nah, jadi apa? Jawaban yang pas adalah option yang B ya. Nah, gas alam itu sendiri ya, itu terdiri ada 2 model ya. Jadi yang pertama bisa yang dari dalam bumi berupa gas alam atau yang merupakan hasil pengolahan dari minyak bumi. Nah, di sini adalah senyawa utama penyusun gas alam itu berarti yang C-nya 1 dan C-nya 2. Yang paling utama yang C-nya sedikit ya. Jadi jawabannya adalah B. Metana dan etana. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 7. Di antara hasil-hasil pemisahan dari minyak bumi yang digunakan untuk fraksi bensin berisi campuran hidrokarbon yang A. C1 sampai C4, B. C5 sampai C7, C. C5 sampai C12, D. C14 sampai 16, dan yang E. C17 sampai C20.
ya. Untuk bensin ya, ini berisi antara C5 sampai C12 ya. Jadi jawabannya adalah option yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Di antara frasi minyak bumi, hasil penyulingan yang paling banyak dibutuhkan sebagai sumber energi adalah yang A. Petroleum ether, B. Bensin, C. Minyak diesel, yang D. Parafin, dan yang E. Aspal ya. Yang banyak dibutuhkan sebagai sumber energi ya adalah apa? Adalah bensin atau option B ya. Jadi bensin itu banyak dipakai untuk kendaraan ya, sekian juta atau miliar mungkin ya kendaraan yang ada di dunia. Jadi paling banyak menggunakan berupa bensin. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 9. Fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih terendah adalah yang A. Gas alam, B. Bensin, C. Petroleum ether, D. Premium, dan E. Kerosin atau minyak tanah ya. Jadi yang memiliki titik didih terendah adalah yang jumlah atom C-nya sedikit atau yang bagian atas ya dari fraksi minyak bumi. Jadi jawabannya apa? Jawaban untuk nomor 9 adalah gas alam ya, atau option yang A. Selanjutnya nomor 10. Di bawah ini yang bukan merupakan hasil pengolahan minyak bumi adalah yang A. Lilin, B. Solar, C. Bensin, D. Minyak nabati, dan E. LPG ya. Yang bukan merupakan hasil pengolahan minyak bumi adalah apa? Adalah option yang D. Minyak nabati ya, di mana minyak nabati itu dapat dibuat dari kelapa ya, atau kelapa sawit ya. Nah, ini bisa menjadi minyak nabati ya. Jadi jawabannya adalah option yang D.